Selamat malam, sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Buddha Nubawena Soti Hotu. Selamat datang di acara Dhamma Sekaca Online oleh KBTI Kesenian Besuki pada tanggal 17 Februari 2025 pada season 6 episode 9. Pada edisi kali ini, kita sering mendengar dengan istilah Sang Buddha mencapai kesempurnaan kebudaan dengan pencapaian meditasi, jana, dan vipassana. Hari ini, kita akan membahas lebih detail dan lebih dalam tentang apa sih itu jana dan vipassana dari sesi yang pertama. Sebelumnya, mari kita bersama-sama memulai dengan pembacaan parita nama Karapata secara terpimpin. Arahang Samma Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sekarang kita akan melihat tentang profil dari pembicara kita pada malam hari ini. Secara sekilas, beliau adalah lulusan dari Untar. Jadi Almetia itu Untar, dan kebetulan dalam jurusan S1 Fakultas Teknik Mesin di angkatan 90 dan 94. Saat ini beliau menjadi seorang wira swasta dan beraktivitas sebagai seorang Dhamma Duta yang rutin melaksanakan sharing Dhamma di sekitar daerah Cikarang, termasuk Setia Sadamanggala, Sariputa, Meta, dan juga Sadama Meditation Center. Maka dari itu, mari kita persilahkan kepada pembicara kita pada hari ini, Romo Sutrisno. Selamat malam, Romo Sutiotu. Sukiyoto, selamat malam teman-teman ya, saudara Randi ya, salam kenal ya. Kita kembali bertemu di forum ini ya di Zoom dan Sakaca ya gitu ya. Kita langsung mulai aja. Saya minta izin untuk share ya. Malam ini sesuai yang diawali ya, dibuka oleh saudara Randy. Kita topiknya jana dan vipassana gitu ya. Jadi eh, tidak jauh-jauh lah dari judul yang ini gitu ya, judul yang kita akan bahas ya, akan kita diskusikan lah kalau itu ya. Hmm, mungkin kita awali dengan penghormatan kepada Guru Agung Sang Buddha ya, dengan baca Namo Tassa 3 kali ya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik ya teman-teman. Jadi topik ini ya sebenarnya berangkat dari kebingungan ya, katakan ya. Kebingungan saya sendiri gitu ya. Kebingungan apa? Jadi ya tentu saja ya sebagai umat Buddha ya kita eh, dalam perjalanan lah ya, dalam perjalanan kita tentu saja step by step sila sama dipanya ya kan, dana sila bawana gitu ya kan, dan tentu saja harus melewati proses pengembangan batin ya, atau ya mungkin bahasa umum meditasi. Nah, itu ya tentu saja harus ya untuk tujuan terakhir yang terbebas dari
penderitaan, terbebas dari duka, ya kan? Nah, ini step yang sudah agak agak di apa ya, agak ke ujung gitu ya. Nah, bukan agak ke ujung juga ya, ya setelah ini beberapa step yang harus dilalui, nah ini tiba pada step ini gitu ya. Nah, aktualnya kan kita ya katakanlah kita harus bermeditasi, harus mengembangkan batin, harus bermeditasi, ya kan? Nah, dalam tentu saja dalam untuk bermeditasi ya kita butuh bimbingan, ya kan? Butuh bimbingan, butuh guru, butuh teori gitu, ya. Dan dewasa ini ya banyak sekali ya guru-guru meditasi bagus-bagus ya semuanya apa ya luar biasa ya luar biasa. Tapi masing-masing guru punya teknik yang beda-beda, ya kan? Nah, punya teknik yang bermacam-macam gitu, ya kan? Nah, itu satu, ya kan? Kemudian dari teori secara variasi, secara teori juga kita sering ketemu beragam istilah, ya kan? Beragam apa definisi ya, beragam etimologi gitu ya. Nah, ini saya bingung gitu. Nah, jadi ya gitu ya. Saya bingung sebenarnya berangkat dari kebingungan saya sendiri gitu ya. Ya akhirnya mau nggak mau kita harus belajar, ya kan harus belajar, cari-cari kata dengar ceramah dari para bante, ya kan. Nah, dari itu saya mengambil intisari, mengambil kesimpulan, ya kan. Oh, ternyata seperti ini gitu, ya kan. Nah, ya inilah yang coba kita diskusikan, coba kita bahas di malam ini, ya. Jadi eh, yang kita bahas ya nanti yang kita saya bahas ya nggak apa ya nggak terlalu rumit-rumit lah ya hal-hal pokok hal-hal mendasar. Nah itu aja sih ya hal-hal mendasar ya prinsip saya sih hidup ini udah rumit jangan diperumit lagi gitu ya kan. Jadi hal-hal mendasar yang tapi minimal bermanfaat ya kan bagi saya sendiri ya mudah-mudahan juga bagi teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya. Jadi apa itu jana, apa itu wipasana, apa itu samatha, apa itu apa sudah wipasana, apa itu eh, apa samadhi gitu ya. Nah, ini ya, nah, ini hal-hal mendasar ini juga sebenarnya penting ya, penting gitu. Oke ya, baik. Kita langsung masuk ke materinya. Oke. Nah, jadi eh, apa ya? Saya berangkat dari satu suta ya. Ini sebenarnya di banyak ceramah-ceramah Sang Buddha, khotbah-khotbah Sang Buddha ya, kalau kita telisik, kalau kita teliti, sebenarnya step-stepnya sama gitu ya, langkah-langkahnya sama ya, tapi menggunakan eh, metode atau cara menerangkan yang sepertinya berbeda gitu ya, sepertinya berbeda. Tapi kalau kita tarik benang merahnya, tarik intisarinya ya ini sama ya, step-stepnya itu sama sebenarnya. Sila sama dipanya ujung-ujungnya ya kan. Nah, ini saya berangkat dari satu suta Ratha Winita Suta. Ya, ini sebenarnya topik ini juga udah banyak ya, mungkin ya dari narasumber, dari Romo Ramani yang lain atau dari para bante, para biku, ya kan. Nah, itu sebenarnya udah banyak sering dibahas gitu ya. Tapi bagi saya ya, buat saya ingin sederhananya bagaimana sih gitu. Ya, simpelnya gimana, ya kan? Nah, ya. Jadi sebenarnya banyak suta ya yang bisa ditampilkan, tapi supaya simpel aja, saya berangkatnya dari satu suta aja, Ratha Winita Suta, atau rangkaian dari kereta, atau barisan dari kereta. Nah, ini judul sutanya. Ya, jadi latar belakang suta ini ya, jadi waktu itu Sang Buddha sedang ada di Sawathi, ya kan, sedang menetap di Sawathi, ya kemudian biasalah ya Sang Buddha khotbah sama para biku kemudian Sang Buddha bertanya nah ini ada sekelompok biku yang datang dari eh, sepertinya suku Sakya gitu ya nah dari Kapilawatu gitu ya di komentar dibilangnya dari Kapilawatu di dari tempat kelahiran
Sang Buddha. Ya, apa orang tuanya Sang Buddha lah ya, gitu ya. Nah, jadi Sang Buddha bertanya kepada sekelompok biku suku Sakya ini ya, yang dari Kapilawatu. Nah, ini di Kapilawatu ada biku siapa yang apa ya, yang unggul lah ya, yang baik secara moralitas ya kan, secara dhamma, secara praktik, secara samadhi gitu ya. Nah, sekelompok biku ini menjawab, oh ada satu biku ya yang terkenal lah, yang populer, yang unggul gitu ya, namanya Bante Puna, Bante Puna Mantani Puta gitu, ya kan. Nah, kebetulan, bukan kebetulan ya, pas saat itu juga ada Bante Sariputa yang duduk di situ ya, sedang berkumpul ya bersama Sang Buddha dan para biku lainnya. Kemudian saat itu yang mulia Sariputa sedang duduk dekat Sang Bagawa ya. Nah, jadi mendengar teman-teman dari Bante Puna ini memuji beliau, ya, Bante Sariputta ini berpikir satu keuntungan ya bagi yang mulia Puna Mantaniputa, ya, teman-temannya yang bijaksana dalam kehidupan suci memujinya itu, ya. Nah, timbul satu keinginan ya, mungkin satu saat Bante Sariputta bisa ketemu untuk berbincang-bincang gitu, ya. Kita tahu apa Bante Sariputta ini juga bahkan dipuji oleh Sang Buddha ya sebagai Dhamma Bandagarika ya, apa sorry sorry Panglima Dhamma gitu ya, Panglima Dhamma ya, Dhammasena gitu ya. Jadi memiliki kebijaksanaan yang hampir menyamai Sang Buddha sendiri gitu ya, bahwa Sang Buddha kebijaksanaannya ya mungkin Bante Sariputta gitulah istilahnya ya. Tapi beliau ini masih apa ya, eh, ingin ya, bukan ingin ya, apa sangat tergugah ya untuk bertemu dengan Bante Puna ini gitu ya. Jadi Bante Sariputta ini luar biasa gitu ya. Jadi singkat cerita, pergilah pas itu Bante Puna apa ya ke daerah Sawati juga, pergilah Bante Sariputta untuk ketemu dengan beliau. Nah, dari dialog-dialog ini ya kan, dialog-dialog mereka, nah akhirnya pertama-tama Bante Sariputta nanya ya kepada Bante Puna, apakah Bante, apakah Anda ada dalam apa ya di bawah Sang Buddha gitu ya, dalam pengajaran Sang Buddha. Oh iya benar itu ya. Nah, berarti tujuan dari menjalani kehidupan suci di bawah ajaran di bawah apa Dhamma ini adalah untuk eh, kemurnian moralitas, sila wisudi. Oh, Bante Puna jawab bukan. Kalau gitu, apakah untuk kemurnian pikiran, cita wisudi? Oh, bukan. Ya, kalau gitu untuk kemurnian pandangan, niti wisudi? Oh, bukan. Ya kan? Kalau begitu, apakah untuk kanghawitarana, untuk kemurnian mengatasi keraguan? Oh, bukan, katanya gitu ya. Atau untuk kemurnian pengetahuan, ya, maka pengetahuan dan penglihatan atas jalan dan bukan jalan. Bukan juga katanya gitu ya. Atau untuk kemurnian pengetahuan dan penglihatan terhadap jalan, tapi pada nyana dasana. Oh, bukan. Ya. Atau untuk kemurnian pengetahuan dan penglihatan nyana dasana wisudi. Oh, bukan juga. Ya. Oh, jadi apa ya? Apa tujuan hidup Anda? Apa tujuan Anda menjalankan kehidupan suci di bawah dhamma ini, di bawah ajaran Buddha ini? Oh, untuk anupada parinibbana, nibbana akhir ya, tanpa kelekatan. Itu jawabnya ya. Jadi kalau tujuannya ini, tujuan terakhirnya ini nibbana ini, anupada parinibbana, nah, ya kan? Berarti harus melewati tahapan-tahapan yang ini gitu ya. Ya, jadi inti dari suta itu ya itu ya. Jadi harus melewati tahapan-tahapan seperti ini tuh ya. Jadi topik kita ini jana, wipasana, samatha, wipasana semua ini ada di dalam sini dan harus melewati tahapan-tahapan yang seperti ini. Nah, ini yang menjadi dasar ya kan? Menjadi dasar ya. Nanti di suta kalau kita apa ya bisa tarik
benang merahnya, bisa tarik kesimpulannya, intinya nanti ketika Sang Buddha mungkin membahas dengan pendekatan yang lain ya, sutra-sutra yang lain. Nah ini sebenarnya sama gitu ya, sebenarnya kita tahu sama ya. Nah terus setelah itu ini Bante Puna waktu itu ya selesai ya, setelah dialog itu selesai. Nah si Bante Puna apa ya? Si Bante Sariputta ya, Bante Sariputta bertanya kepada Bante Puna, ya kan? Nah, yang mulia Sariputta bertanya kepada Bante Puna, siapakah nama yang mulia, ya kan? Bagaimana teman-teman dalam kehidupan suci mengenali yang mulia? Oh, namaku adalah Puna. Oh, ya kan? Wah, sang Bante Sariputta memuji Bante Puna ya. Sungguh menakjubkan, ya kan? Semua pertanyaan dapat dijawab ya, pokok demi pokok. Nah, ya kan? Bante Sariputta memuji Bante Puna, gitu ya. Kemudian kembali si Bante Puna bertanya kepada Bante Sariputta, kalau begitu Anda siapa? Gitu. Oh, nama saya adalah Upatisa, ya kan? Teman-temanku dalam kehidupan suci mengenalku sebagai Sariputta. Wah, ini Bante Sariputta ini sudah sangat terkenal ya, saya populer lah ya di kalangan para biku. Waduh, ini Bante Sariputta ini, kata Bante Puna, ya kan? Wah, yang mulia Sariputta siswa yang menyamai sang guru sendiri. Jika kami tahu sebelumnya bahwa engkau adalah yang mulia Sariputta, kami tidak akan bicara banyak gitu katanya. Ya, luar biasa ya. Jadi dua di apa teksnya dikatakan dua mahanaga ya, dua makhluk yang naga itu kan makhluk yang dianggap tinggi ya, dua makhluk yang besar ini, makhluk yang agung ini pertemuan yang luar biasa. Itu ya. Nah, ini sekilas mengenai eh, latar belakang suta ini. Oke. Nah, jadi kembali ke tahapan-tahapan ini kita lihat ada 7, ya kan? Ada 7. Nah, ini oleh Bante Puna diibaratkan ya untuk tujuan terakhir ya di mana lah katakan itu ya simpelnya itu ibarat misalnya Raja Pasenadi ya mau dari Sawaci ke Saketa gitu ya dan panjang perjalanan ini dijejerin 7 kereta kuda. Jadi setelah apa dari Sawati ke Saketa ya kalau nggak salah ya. Nah ini si Raja Pasenadi naik ke kereta yang pertama, lanjut ke kereta yang kedua, lanjut ke kereta yang tiga, empat, lima, enam dan tujuh sampai ke tujuan akhir gitu ya. Jadi tidak bisa lengkap-lengkap gitu ya. Jadi apa tahapan-tahapan ini ya memang harus dilalui itu ya. Tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah sekarang kita masuk ke yang pertama ya yang pertama kemudian moralitas sila wisudi ya nah ini apa isi sutanya mengenai ini ya jadi tahapannya seperti apa gitu ya jadi ini Bante Puna berkata ya ketika ditanya ini jadi tujuan kehidupan suci ini apa gitu kan tahapan-tahapannya apa ya demikian pula teman nah ini jawab Bante Puna ya kemunian moralitas adalah hingga demi kemunian pikiran, ya kan? Kemunian pikiran adalah hingga demi kemunian pandangan, diki, ya kan? Tadi kan sila, terus cita, terus diki, gitu ya. Kemudian pandangan adalah hingga demi kemunian mengatasi keraguan, kangka witarana, ya kan? Kemudian mengatasi keraguan adalah hingga demi kemudian melalui pengetahuan dan penglihatan atas jalan dan bukan jalan, maga amaga, itu kan yang ada sana. Maga amaganya nada sana adalah demi hingga dan demi kemudian pati padanya nada sana, pengetahuan dan penglihatan terhadap sang jalan, ya kan? Pengetahuan dan penglihatan terhadap sang jalan adalah hingga dan demi pengetahuan dan penglihatan eh, nibbana akhir tanpa kemelekatan. Adalah demi pengetahuan ada sana ya, pengetahuan dan penglihatan. Ya, nah, baru hingga nibbana, nibbana akhir tanpa
Melekatan. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk nibbana ini, nibbana akhir tanpa kemelekatan atau hari nibbana. Gitu. Ya, tujuan akhirnya. Tapi harus melalui tahapan-tahapan seperti ini. Gitu ya. Nah, hingga demi ini apa maksudnya ya? Oke. Ini di komentar disebutkan ini maknanya adalah sebagai berikut ya. Seperti tadi kan yang pertama kemurnian moralitas adalah hingga demi kemurnian pikiran. Itu maksudnya apa ya? Jadi dari sila ke cita ya kan? Sila wisudi ke cita wisudi. Nah, hingga ya tujuan yang disebut sebagai kemurnian pikiran sejauh ini adalah yang dapat diharapkan dari kemurnian moralitas. Maka kemurnian pikiran ini adalah tujuan dari kemurnian moralitas. Inilah puncaknya, inilah akhirnya. Ya, bagi seseorang yang kokoh dalam kemurnian pikiran, ya, fungsi kemurnian moralitas disebut telah terlaksana. Gitu. Ya, jadi apa maksudnya? Kemurnian sila tujuan terakhirnya adalah untuk kemurnian pikiran. Gitu. Ya. Nah, kalau kita balik, seseorang yang ingin citanya wisudi, citanya termurnikan, ya kan? Nah, minimal dia harus silanya, silanya harus bagus, gitu. Ini satu hal yang sangat mendasar, gitu, ya kan? Orang yang silanya tidak bagus, bisa nggak pikirannya bagus, citanya bagus? Ya, ya nggak bisa, gitu ya. Minimal dia silanya harus bagus. Ini yang mendasari, gitu. Ya, jadi ya kadang-kadang kita meditasi misalnya kan apa mungkin ikut retret ya kan atau ikut one day gitu ya atau meditasi di rumah sehari-hari. Nah, dari sini kita tahu minimal sila kita harus bagus gitu ya kan. Makanya sering kan dalam meditasi sebelum meditasinya mulai ya kita minimal bertekad ya kan memurnikan sila dulu, baca sila dulu ya kan, Pancasila, Atasila, Nawangga Sila ya kan. Kalau sama Nera mungkin 10 sila gitu ya kan. Nah, ini kenapa? Ya ini karena ini puncaknya dari sila ini adalah cita wisudi gitu ya. Kemudian di pikiran atau dibalik kalau kita mau pikirannya murni ya itu harus silanya harus bagus gitu ya. Nah, ini yang hal pertama yang dasar sekali yang kita harus tahu. Oke. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan sila wisudi ya, kemudian moralitas. Nah, ini nggak sulit ya. Jadi di komentar ada catu parisudi ya, 4 kemurnian ya untuk moralitas. Yang pertama adalah eh, apa ya patimoka sangwara. Ini tuh biku ya, pengendalian mengalami aturan monastik ya kan. Kemudian yang kedua ada ajiwa parisudi ya, penghidupan murni. Nah, ini mencari kalau umat awam biasanya mata pencarian gitu ya. Ya ini untuk itu penghidupan. Nah, jiwa parisudi penghidupannya murni artinya mencari kebutuhan-kebutuhan pokoknya ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ini harus yang baik, yang murni gitu ya. Kemudian pacaya sanisita ya, penggunaan kebutuhan secara bijak gitu, kan. Kemudian pengendalian indera, indria sangwara. Nah, ini ya, jadi eh, yang apa ya, basicnya kalau disebutnya kemurnian moralitas, nah ini ada 4 gitu ya, mematuhi aturan-aturan. Nah, inilah simpelnya ya, sederhananya. Kemudian apa? Sorry. Apa penghidupan murni ya. Jadi dalam memenuhi kebutuhannya itu ajiwa ya, penghidupannya itu baik murni gitu ya. Tentu saja sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan ya. Kemudian penggunaannya juga harus baik ya. Kemudian indera-inderanya terkendali
ya. Nah, ini kan untuk biku ya tadi ya. Nah, untuk umat awam bagaimana? Ya, umat awam simple ya, 5 sila atau 8 sila ya. Di komentar dikatakan kalau 8 sila ini 5 sila yang dikembangkan untuk apa ya? Untuk musawadahnya dikembangkan jadi 3 ya kan, ada tidak memfitnah, tidak berkata kasar, tidak omong kosong. Terus yang ke-8 adalah mata pencarian yang benar. Itu jiwat mataka, itu yang ke-8. Ya, terserah lah ya. Yang intinya 5 silanya harus bagus lah minimal. Ya, kalau 5 silanya bagus, ya ini seperti ya itu seperti biku juga gitu ya, seperti biku ya. Karena kan dia mematuhi aturan juga, ya kan, mata pencariannya bagus juga, terkendali juga dalam indera-inderanya juga, penggunaan kebutuhannya juga baik gitu ya. Nah, jadi bukan berarti seorang umat awam tidak bisa yang tujuan terakhirnya tercapai, bukan berarti begitu harus biku ya, enggak juga ya. Jadi asalkan melalui kemurnian moralitasnya minimal 5 silanya terjaga dengan baik, nah ini bisa lanjut ke tahapan yang berikutnya gitu ya. Oke, nah nih sila wisudi ya, simpel aja. Biku ada 4 ya kan. 4 yang aspek lah ya, 4 aspek. Kalau awam 5 silanya bagus gitu. Oke. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian ini hal yang mendasar juga ya, perlu diketahui ya. Kalau kenapa terhalangi gitu ya, kenapa terhalangi ya, kita mungkin kalau teman-teman ya udah sering lah ya, panca niwarana, 5 rintangan, kama canda, biapada ya kan, dinamida, udaca, wicikica itu ya. Nah ini tapi ya ada yang lebih basic lagi yang perlu kita ketahui ya dalam hal kemurnian moralitas ini. Ada hal-hal yang menghalangi gitu ya, selain melanggar eh, 5 sila itu ya. Untuk kita ya, kita banyak bicara umat awam lah karena saya juga umat awam ya kan. Nah, gitu, ya. Nah, ada 5 hal yang menghambat ya kan. Satu, hambatan kamantaraya, kama antaraya ya. Antaraya ini artinya di antara gitu ya, di antara. Jadi antara kita yang mau mencapai kesucian, mau mencapai apa, bebas dari penderitaan, dengan stepnya itu ada penghalang gitu, di antaranya ini ya penghalangnya gitu. Ada yang di antaranya ada yang menghalangi kamu. Nah, yang menghalangi ini satunya adalah, yang pertama adalah kama ya, menghambat gitu ya, 5 penghambat ya. Hambatan kama ya kan? Apa itu? Nah, ini mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya, membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai Buddha, memecah belah sangga. Ada satu lagi, memerkosa bikuni, ini di kitab komentar ya. Jadi kalau ada hambatan kama seperti ini, tentu saja mungkin kama-kama lampau ya, bukan lampau ya, mungkin yang sekarang gitu ya. Nah ini ya hopeless lah udah katakan ya. Jadi ya mungkin setelah misalnya ya kita amit-amit juga ya, pernah membunuh orang tua. Nah ini untuk melanjutkan ke step berikutnya ini udah hopeless gitu ya, udah nggak ada harapan gitu ya. Tapi ya nggak, makanya kalau umat Buddha ya 5 hal ini jangan sampai terjadi lah gitu ya. Karena apa yang panca nantaria kama ya, ini ya spesial sebutannya ya, 5 kama yang segera berbuah ya. Di komentar tambahin lagi ada memperkosa bikuni gitu ya. Ini artinya kalau melakukan salah satu dari ini, segera akan terjatuh dalam alam-alam rendah ya, bahkan neraka gitu ya, di kehidupan ini juga ataupun satu kehidupan setelah kehidupan ini gitu ya. Ya, jadi teman-teman ya ingat-ingat ya, ini hal-hal ini jangan sampai terjadi lah gitu. Sayang sekali ya, sayang kita udah terlahir sebagai manusia ya, berjodoh ya, bisa bertemu dengan ajaran Buddha ya kan.
Tapi kalau sampai ini dilakukan, wah sayangnya nggak akan tercapai tujuan akhir. Nggak ada, nggak akan tercapai kebahagiaan yang sebenar-benarnya, ya. Nah ini kalau ini komentar bilang memecah belah sangga ini khusus biku gitu ya. Tapi ya kita juga jangan terlibat lah ya hal-hal yang seperti ini. Nah ini yang pertama ya hambatan. Kalau ini sampai ada ya nggak bisa lagi hopeless gitu ya, jangan sampai ya. Yang kedua kilesan taraya ya, kilesa kotoran batin melalui pandangan salah. Nah ya kan, nah ini punya pandangan salah. Ini pandangan salah ini kalau apa ada ini dia lengket sekali, kukuh sekali gitu. Niyata micaditi, pandangan salah yang kukuh. Ya, pandangan salahnya apa? Akirya diti, ya kan? Menolak pandangan salah yang menolak ini akibat ini punya sebab. Nah, pertama, yang kedua menolak sebab ini punya akibat. Nah, jika diti yang kedua. Pandangan salah yang ketiga menolak sebab akibat. Ya, jadi kalau punya pandangan salah seperti ini, ah, sulit ya untuk melanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya. Gitu, ya. Ya intinya tidak percaya sebab dan akibat lah, ya. Menolak akibat memiliki sebab. Misalnya, saya terlahir sebagai manusia sekarang, misalnya, gitu ya. Oh berarti saya nggak percaya dulu pernah melaksanakan Pancasila, gitu ya. Karena kan alam manusia ini termasuk alam yang baik ya, alam yang bahagia. Jadi minimal dulu ya moralitas nggak terlanggar gitu baru bisa. Tapi saya nggak percaya itu misalnya. Nah ini akibat memiliki sebab dia dia nggak percaya gitu. Dia nggak percaya apa hasil-hasil yang sekarang ini punya sebab yang lampau, ya kan? Atau yang kedua saya jadi manusia terserah ya mau korupsi mau berbuat baik ini nggak ada akibat gitu. Jadi nggak ada kehidupan akan datang gitu ya. Nggak ada sebab dari apa akibat ini berbuat apapun di kehidupan sekarang nggak akan berbuah apa-apa gitu. Nah, jika titik nggak ada eksistensi mendatang gitu. Nah, ini pandangan salah juga ya. Atau yang ketiga ya menolak sebab akibat ya. Nggak ada sebab nggak ada akibat. Pokoknya yang muncul nggak ada dari lampau ke depannya juga nggak ada apa-apa nantinya gitu ya. Nah ini contohnya. Nah ini jangan sampai punya pandangan yang seperti ini. Ya, kalau punya pandangan seperti ini ya hopeless juga gitu ya nggak bisa lanjut ke step berikutnya gitu ya. Nah kalau yang pertama tadi kan apa ya udahlah nggak bisa lah ya kalau sampai dilakukan gitu makanya amit-amit jangan gitu kan. Kalau yang kedua nih punya pandangan salah tapi kan masih ada kesempatan gitu ya masih bisa koreksi ya. Makanya kita perlu belajar, kita perlu diskusi, kita perlu dengar banyak ceramah, kita perlu apa ya sering tanya jawab dengan para biku, Romo Ramani gitu ya. Nah, kalau bergaul dengan teman-teman yang baik, ini pandangan salah ini walaupun punya misalnya ya kan pasti akan hilang, pasti akan terkikis gitu. Nah, ini masih bisa diatasi gitu, ya. Nah, ini yang ketiga ya, ini penghambat. Kenapa orang tidak bisa apa lanjut ke step-step berikutnya? Hasil pembawaan lahir dipakan taraya ya, terlahir tanpa akar, ahetuka dan dua akar, dwihetuka. Gitu. Ya, jadi untuk ke sampai step yang lebih apa jauh ya, tadi kan sila ya, nah, sila dia bisa, tapi untuk lanjut lagi ke kita wisudi, nah ini bagi yang terlahir tanpa akar, nah ini istilah bidama sih ya gitu ya, dan dua akar, ya ini agak sulit gitu ya. Kalau tiga akar kan amoha, aloba, adosa dan amoha gitu ya. Jadi kalau dia cuman aloba dan adosa, nah, ya nggak bisa dua akar doang ya. Jadi atau dia kalau ahetuka ini biasa orang-orang yang cacat ya gitu ya. Nah ini ya agak susah juga kan bawaan lahir gitu ya. Atau dia tidak punya kebijaksanaan di hetuka ya susah juga nggak bisa ya. Nah ya makanya dalam kehidupan sekarang
ya baik-baiklah ya. Semoga misalnya nih, misalnya kita terlahir di Hetuka, nggak punya kebijaksanaan, ya nggak apa-apa. Kita banyak belajar, ya banyak diskusi. Usahakan tetap ya meditasi, pengembangan batin dengan tujuan nanti terlahir lagi punya kebijaksanaan. Ya, gitu, ya. Jadi walaupun dia tidak bisa sampai ke cita wisudi, tapi dia masih bisa melaksanakan sila, bisa, ya kan? Masih bisa berbuat baik, bisa. Nanti lahir lagi apa ya? Bisa di alam bahagia lagi, bisa di surga, bisa. Ya, walaupun dia sekarang di hetuka misalnya terlahir tanpa kebijaksanaan, dia masih bisa lahir lagi di alam surga nanti di next life-nya bisa. Gitu. Ya, ini masih oke lah, minimal silanya masih bisa lah, ya kan? Nah, ketiga ini masih bisa diatasi. Ya, yang keempat menghina orang suci. Nah, Arya Upawada, ya kan? Menghina Arya, menghina orang suci. Ini jadi penghambat juga nih, ya, menjadi penghambat untuk melanjutkan ke step berikutnya. Ya, tapi ini masih bisa diatasi, gitu ya. Minta maaf. Nah, gitu. Ya, jadi misalnya tanpa sengaja kita terlahir apa bukan ya ketemu orang suci lah, ya kan? Kita bertindak atau berucap bahkan berpikir gitu ya terhadap orang suci yang negatif. Nah ini akibatnya tidak bisa lanjut ke kesucian, tidak bisa bahkan ke di cita wisudi nggak bisa. Ya, tapi bisa diperbaiki, perbaiki minta maaf. Ya, ada juga kisah di komentar gitu ya. Apa saya lupa namanya ya, menghina Paceka Buddha akibatnya dia timbul penyakit kulit ya gitu kan. Dia minta maaf ya sembuh gitu. Ya, ini masih bisa diatasi lah dengan minta maaf gitu ya. Nah, ini jadi tapi jadi hambatan ya, jadi hambatan juga. Oke, yang kelima, nah ini sepertinya untuk apa ya kaum monastik untuk para biku bikuni gitu ya dengan sengaja melanggar aturan monastik Anawiti Kamantaraya Anawitika ya Anawiti ya apa melanggar dengan sengaja aturan-aturan monastik ya aturan yang sudah ditetapkan oleh Sang Buddha. Nah kalau ini dia udah nggak bisa mencapai kesucian gitu ya. Nah, tapi masih ada obatnya istilahnya ya, masih bisa diperbaiki. Kalau dia melanggar parajika ya, jadi empat aturan yang utama itu, ya dia harus lepas jubah, jadi samanera ya kan atau jadi umat awam. Nah, kalau segitu ya setelah itu baru bisa melanjutkan ke tahapan-tahapan yang tadi gitu. Ya, kalau enggak ya sulit. Itu ya kalau melanggar parajika. Atau kesalahan-kesalahan yang dibawa parajika ya bisa diperbaiki gitu loh. Ya kan? Kan kita tahu apa setiap bulan ya ada pawarana ya jadi sang para biku saling mengakui ya apa pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan gitu ya jadi nah ini masih bisa obat lah ya masih bisa ada jalan keluarnya lah ya gitu ya kalau melanggar aturan para jika dia lepas jubah di bawahnya ya bisa diakui misalnya melanggarnya kategori Nisagia Pacitia ya barang-barang yang didapat dari pelanggaran itu ya harus dilepas ya kan kemudian diakui. Kalau pelanggarannya sangga di sesa ya harus apa pengakuan di depan sangga gitu misalnya ya atau kalau di bawahnya ya setiap pawarana apa mengakui kesalahan gitu ya kalau udah diperbaiki sedemikian nah, itu bisa lanjut ya nah jadi saya pikir ini hal-hal yang mendasar juga gitu ya. Eh, ini yang pertama Kamantara ini jangan sampai lah ya kan yang kedua pandangan salah ya ini diperbaiki lah kalau ada gitu ya kan. Yang ketiga ya mungkin udah apa boleh buat gitu ya bawa lahir tapi ya nggak putus asa juga masih bisa sila ya kan masih bisa berdana ya kan nanti kehidupan selanjutnya eh, banyak-banyak belajar di kehidupan sekarang nanti kehidupan selanjutnya jadi pihetuka ya kan. Nah ini kalau ketemu orang suci mungkin tanpa sengaja menghina gitu ya masih bisa minta maaf ya kalau ada kesalahan ya ini sih untuk biku ya masih bisa lah gitu ya tapi ya perlu diketahui juga ya kadang-kadang ya mohon maaf ya kadang-kadang kan ada
orang katanya, wah saya udah sekian lama praktek dhamma, sudah sekian lama meditasi, tapi kok gitu-gitu aja. Ya, ini mungkin apakah ya, apakah bukan menuduh ya, salah satu dari ini ada yang apa, mungkin dari kehidupan lampau, apakah ada melanggar dari salah satu ini, apakah ada hambatan dari salah satu ini. Gitu. Adapun, kalau ada pun, ya segera diperbaiki gitu, ya kan. Nah, oke, nah kita lanjut ya. Kemudian, oh ini ya, ini ada satu hal juga ya. Nah, ini kalau kita umat awam, ya kan, mengenai Pancasila, ya, mengenai sila kita lah ya. Ini kita lebih banyak bahas umat awam lah ya. Kita juga umat awam mengenai Pancasila. Ada nggak teman-teman yang rasanya Pancasilanya murni, ya kan? Nah, rasanya saya, kalau saya ngaku sendiri ya, jujur sulit gitu ya. Dalam kehidupan sehari sulit, ya kan? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak apa berbohong, ya kan, tak kasar, omong kosong, dan juga tidak mabuk-mabukan. Nah ini ya mungkin nggak semuanya terlanggar lah, nggak lah ya. Tapi ya hal-hal kecil kadang-kadang ya misalnya berbohong ya kadang-kadang ya pasti ada gitu ya kan. Membunuh ya, ya kadang-kadang ya membunuh serangga atau apa gitu ya. Tapi ya tetap kita usahakan tidak ya kan. Tapi kadang-kadang keadaan lah ya, terutama mungkin berbohong ya kan, apalagi dalam bisnis, dalam apa gitu ya. Pasti ada satu dua yang terlanggar gitu ya kan. Nah ini gimana dong? Berarti sila wisudinya akhir gitu ya, nggak bisa lanjut cita wisudi dong. Nah ini jangan putus asa ya, jangan putus asa. Kenapa? Gitu ya. Nah, ini ada contoh ya. Jadi di Sanghita Nikaya 5524 ya, Sutta Sarananis ya. Saranani ini orang Sakya juga ya, suku Sakya juga gitu ya. Jadi Saranani atau Sarakani ya kadang-kadang ya dibacanya. Ini seorang suku Sakya yang pemabuk gitu. Ya kan, seorang pemabuk ya, ya otomatis melanggar melanggar sila ke lima ya kan, mabuk gitu kan. Nah, jadi tapi setelah meninggal ya kan, Sang Buddha menyatakan beliau ini seorang sotapana, seorang pemasuk arus gitu ya. Jadi teman-teman ya yang orang Sakya itu bingung, ini orang pemabuk kok Sang Buddha bilang beliau ini bisa ini seorang sotapana, meninggal sebagai sotapana gitu loh. Ya kan? Nah, ya kan? Nih, Sambagawa menyatakan Sarakani orang Sakya setelah kematian sebagai seorang pemasuk arus Sotapana dengan pencerahan sebagai tujuannya ya. Nah, ini stok phrase untuk apa seorang Sotapana ya, seorang Sotapana Awini Patak Damo ya, tidak akan terjatuh dalam alam rendah niato sambodi parayano, pasti akan menuju kepada pencerahan. Ini kan Sotapana ini kan, kok bisa gitu ya kan? Ini bagaimana bisa? Jadi orang-orang suku Sakya ini komplain, ya, komplain. Apa timbullah gosip? Gimana sih ini kok Sang Buddha menyatakan seorang pemabuk jadi apa? Jadi bisa jadi seorang anak. Sarakani orang Sakya terlalu lemah dalam latihan, ya kan? Ia meminum minuman memabukkan, gitu, ya. Nah, akhirnya apa? Desas-desus ini dilaporkanlah oleh si Mahanama, ya. Mahanama ini orang Sakya juga lapor kepada Sang Buddha, ya. Ini ada dasar khusus demikian. Sarakani ini pemabuk. Kenapa Bante menyatakan beliau meninggal sebagai seorang Sotapana? Nah, apa jawaban Sang Buddha? Mahanama, ketika seorang umat awam telah berlindung pada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha dalam waktu yang lama, bagaimana mungkin ia pergi ke alam rendah? Gitu, ya. Sarakani ini walaupun sebelum meninggal selama kehidupan kehidupan yang biasanya itu ya sebelum meninggal itu memang mampu, tapi dia ini murid Buddha gitu loh, berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya kan. Dan yang lebih terutama lagi, ya kan, disebutnya ya, Sang Buddha menyatakan Manama Sarakani orang Sakya menjalankan latihan menjelang kematiannya gitu, ya. Mungkin
Sarakani ini kehidupannya sehari-hari banyak mabuk gitu, banyak mabuk ya. Tapi menjelang saat-saat kematiannya, mungkin beliau ketemu Sang Buddha, ya kan, kemudian diajarkan Dhamma, kemudian beliau bertekad menjalankan sila gitu di akhir-akhir kehidupannya, tidak pemabuk lagi gitu loh. Nah, makanya Sang Buddha bilang Sarakani orang Sakya menjalankan latihan Maranakale, ya kan, di saat kematian gitu, menjelang kematiannya sama di Sikang ya kan, menjalankan latihan di saat-saat menjelang kematian lah gitu. Nah, gitu ya. Jadi apa apa yang bisa kita pahami dari sini? Kita ya kan walaupun dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada satu dua sila ya melalui ucapan, melalui perbuatan terlanggar ya kan. Tapi jangan putus asa gitu ya. Yang putus asa ini masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Minimal misalnya kita waktu mau retreat atau mau meditasi sehari-hari, mau DM, ada di kesempatan ini bertekad gitu kan ya sebelum meditasi. Pokoknya saya bertekad menjaga sila saya, melindungi sila saya, merawat sila saya. Gitu. Pancasila, 8 sila, 9 sila. Nah, dengan tekad, dengan pikiran yang demikian, pada saat itu ya silanya bisa termurnikan. Gitu, ya. Contoh kasus apa? Lalu Sarakani gitu. Ya. Nah, ada lagi, nah, ini saya nggak tampilkan ya, ada tapi di kata-kata ya. Santati ya, Santati itu menterinya Raja Pasenadi gitu ya. Kemudian eh, kalau nggak salah Santati ini bisa apa ya berjasa lah ya, menjasa besar terhadap Raja Pasenadi. Raja Pasenadi Kosala ya, Raja Kosala Pasenadi memberi penghargaan, dikasih kesempatan 7 hari 7 malam menikmati kesenangan layaknya seorang raja ya. Ya, tentu saja apa dikasih hiburan-hiburan, tarian, nyanyian, makanan, minuman, ya sampai si Santati ini mabuk-mabukan. Ya, mabuk. Nah, pas pada saat mabuk di hari ketujuh ya, beliau si Santati ini ketemu Sang Buddha dalam perjalanan memberi hormat pada Sang Buddha. Dan Sang Buddha lihat, oh beliau ini punya kesempatan untuk tercerahkan, gitu ya. Hebat karena menghormati Sang Buddha atau memiliki keyakinan terhadap Buddha ya. Nah, di hari ketujuh itulah ada salah seorang penarinya itu mendadak meninggal ya yang sangat disayangi. Nah, sedih ya Santati Menteri Santati ini sedih pergi ketemu Sang Buddha kasih ceramah ya kan, kasih khotbah dengan khotbah itu Santati mencapai kesucian gitu. Padahal sebelumnya di hari-hari sebelumnya mabuk-mabuk ya kan menikmati hiburan makanan gitu. Tapi pada saat terakhir gitu ya pada saat terakhir nah ketemu Sang Buddha yang dikasih khotbah sejak itu mungkin beliau merawat silanya gitu ya dan mencapai kesucian parinibbana juga di hari itu nah, gitu ya jadi artinya sila kita bisa termurnikan kalau kita bertekad ya kan ada kesempatan bukan berarti biarinlah nanti kita langgar-langgar sila nanti kalau mau meditasi baru murnikan ya. Itu kalau contoh kasusnya ketemu Sang Buddha gitu ya kan. Nah, mereka punya parami yang tinggi ya. Tapi kita ya artinya di sini jangan terlalu apa wah timbul kegelisahan kayak apa penyesalan. Aduh, saya kan banyak langgar sila atau sila saya kan satu dua nggak murni. Jadi gimana mau meditasi yang nggak usah seperti itu ya. Ada kesempatan minimal pada saat itu bertekad memurnikan sila gitu ya. Nah, ini satu hal yang mendasar juga ya, yang perlu kita ketahui, ya kan? Ya semoga dengan ini ya, dengan tekad yang kuat, ya kan, meditasi kita bagus. Gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut ke Cita Wisudi, ya Cita Wisudi. Sorry. Lanjut ke Cita Wisudi, kemurnian pikiran. Ya, ini kita sampai jam berapa? Ya? Oh, jam 8 lah. Oke, ya. Jadi dari sila wisudi kita lanjut ke cita wisudi, kemudian pikiran. Ya, apa yang dimaksud
kemurnian pikiran. Nah, ini saya kutip dari apa ya, buku Bante Mahasi ya, Manual of Insight. Dengan konsentrasi yang kuat yang dikembangkan melalui meditasi ketenangan samatha atau meditasi pandangan terang, ya, pikiran tidak terganggu oleh rintangan dan pikiran-pikiran lainnya. Ya, jadi cita wisuda ini sebenarnya konsentrasi yang kuat gitu. Karena konsentrasinya kuat, pikirannya kokoh, tidak terganggu oleh rintangan-rintangan dan pikiran-pikiran lainnya. Konsentrasi murni seperti itu terus-menerus terfokus pada suatu objek untuk ketenangan atau untuk pandangan terang, ya, dianggap sebagai pemurnian pikiran, ya. Batin yang berhubungan dengan konsentrasi seperti itu juga dimurnikan dari rintangan-rintangan karena kekuatan konsentrasi, gitu. Ya, jadi cita wisudi adalah kemurnian pikiran. Kemurnian pikiran itu maksudnya apa? Intinya adalah konsentrasi. Ya, apakah konsentrasi yang melalui meditasi samatha ataupun vipassana? Ya, meditasi pandangan terang. Gitu, ya. Tercapainya konsentrasi ini, ya, ini tidak akan batinnya akan kokoh, tidak terganggu lagi oleh rintangan-rintangan. Nah, kalau gitu kan jadi masuk akal, ya kan? Kalau orang yang sering melanggar sila, biasanya kan batinnya itu walaupun ya dia mungkin ya katakanlah penjahat lah ya, sering melanggar sila, dia nggak merasa bersalah. Tapi dalam batinnya itu pasti ada kegelisahan, ada penyesalan, ada ketakutan. Nah, itu. Hal-hal seperti itu yang mengganggu meditasi, mengganggu kemunian pikiran, mengganggu cita wisudi. Ya, jadi tapi kalau dia tidak ada hal-hal seperti itu, silanya bagus, otomatis pikir konsentrasinya bagus gitu ya, akan mendukung kepada konsentrasi kita wisudi gitu ya. Jadi puncak dari apa tujuan dari sila wisudi seperti tadi ya, puncaknya ini di cita wisudi, pemurnian pikiran, pemurnian pikiran. Nah, kalau silanya bagus, otomatis pikirannya terkondisikan untuk murni, tidak terganggu. Murni dalam artian tidak terganggu, tidak gelisah, tidak menyesal, gitu. Ya, kenapa? Karena bisa fokus, ya, bisa fokus, gitu. Ya. Nah, ini di komentar yang lain, pemurnian pikiran ada 8 pencapaian mahir atau Paguna sama Patiyo sebab terdekat bagi pandangan terang. Ya, nah ini juga ya. Jadi ini ya juga artinya konsentrasi 8 Atta sama Pati ini ya konsentrasi-konsentrasi gitu loh. Ya kan? Konsentrasi-konsentrasi yang menjadi dasar sebab terdekat pada tanah yang menjadi sebab terdekat bagi vipassana gitu. Ya, jadi cita wisudi adalah konsentrasi. Ya, konsentrasinya kokoh, pikirannya tidak gelisah, tidak menyesal, tidak terganggu gitu ya. Dari sila wisudi ke cita wisudi. Nah, ini satu hal yang mendasar ya. Nah, jadi dari konsentrasi berangkat dari konsentrasi inilah kita akan punya pemahaman. Nah, itu jana bagaimana, vipassana bagaimana, samatha bagaimana gitu ya. Oke. Nah, cita wisudi ya. Ini kemudian kan tadi konsentrasi ya. Tiga jenis konsentrasi. Yang pertama konsentrasi menjelang atau konsentrasi akses. Upacara samadhi. Yang kedua konsentrasi penyerapan absorpsi ya. Apana samadhi. Yang ketiga, konsentrasi saat ke saat, kanika samadhi. Ya. Nah, yang ketiga ini tidak ada dalam suta ya, ini cuma ada dalam kitab-kitab komentar gitu ya. Tapi ini ya ada dalam referensi ya memang harus kita ungkapkan gitu ya, yang diabaikan juga ya. Jadi ada tiga jenis konsentrasi, upacara samadhi, apana samadhi, dan kanika samadhi gitu ya. Jadi konsentrasi akses atau konsentrasi menjelang upacara samadhi itu apa? Ya, dengan mengambil objek konseptual meditasi, nah, Patibaga Nimitta untuk memblokir rintangan-rintangan pikiran-pikiran. Gitu, ya. Jadi konsentrasi akses, ya, nah, ini definisinya apa? Upacara samadhi itu
Dia meditasi, mengambil objeknya, objeknya ini Patibhaga Nimitta untuk memblokir apa rintangan-rintangan tadi gitu ya, Kamacanda, Vyapada ya. Nah, ini yang lebih detailnya nanti lah ya. Nanti di sesi kedua kita bahas ya. Ini yang simpel-simpel aja ya. Disebut konsentrasi akses atau menjelang karena mendekati konsentrasi penyerapan, mendekati apana samadhi. Oh, berarti upacara samadhi ini nextnya ini udah masuk ke apana samadhi, tapi dia belum apana samadhi, belum absorpsi. Nah, belum jana. Nah, ini apana samadhi ini ya, jana itu artinya tercerap gitu, ya kan? Belum jana dia, ya. Tapi menjelang upacara samadhi itu dekat sekali dengan si apana samadhi. Hmm, ya. Jadi apa bedanya upacara samadhi dan apana samadhi? Upacara ini udah konsentrasi, rintangan-rintangan pikirannya udah diblokir, satu step lagi dia masuk ke apana samadhi. Gitu, ya, konsentrasi jana itu, ya. Nah, konsentrasi akses. Nah, ini upacara samadhi yang sejati dapat dibangkitkan dengan objek-objek, misalnya kasina. Nah, ya kan, kasina ini objek warna lah, piringan apa tanah lah, gitu ya, tanah apa, ya ada lah ya di buku nanti detailnya minggu depan deh ya. Ini yang simpelnya aja dulu. Kasina ya kan, kemudian kotoran dari tubuh ya, asuba ya kan. Ada di suta ya, itu merenungkan unsur-unsur tubuh ini ya, otak apa, paru-paru ya, gitu ya, atau kotoran tubuh gitu ya, atau perhatian pada jasmani kayak gata sati ya, atau napas keluar masuk anapana, atau empat kediaman luhur Brahma Wihara ya, metta karuna mudita upeka, dan arupa non materialitas. Nah, ini lima jenis objek ini ya kan, enam ya, satu dua tiga empat lima enam gitu ya. Nah, ini dapat digunakan untuk upacara samadhi ya. Ujungnya, buntutnya, tujuan akhirnya ini ke upacara samadhi dengan objek ini, kemudian beralih ke, dari objek ini akan menjadi Patibhaga Nimitta. Nah, ya kan, Patibhaga Nimitta ini nanti akan dilanjutkan ke Apana Samadhi gitu. Ya, berlanjut ke Apana Samadhi atau konsentrasi jana gitu ya. Nah, terus Anika Samadhi ini apa? Ya. Nah, lanjut. Nah, objek 8 eh, jenis perenungan anusati ya, ada Buddha Dhamma Sangha ya kan, dewa dan sebagainya gitu ya. Persepsi patikula ya, ketidakmurnian makanan ya, keterjikan terhadap makanan, kemudian analisis 4 elemen, satu datu ya, Patawi, Apo, Wayu, Tejo ya, 4 unsur ya, 4 unsur ini. Nah, ini tidak dapat membangkitkan konsentrasi akses yang sebenarnya ya. Konsentrasi yang dibangkitkan menggunakan ketiga objek ini tidak dapat dianggap sebagai konsentrasi akses yang sebenarnya karena tidak berpotensi menimbulkan konsentrasi penyerapan gitu ya. Namun demikian, hal ini biasanya disebut sebagai konsentrasi akses karena menghasilkan hasil serupa dalam hal menekan rintangan. Nah, ini ya, gitu ya. Jadi ada beda objek, hasilnya beda gitu istilahnya ya. Kalau menggunakan objek anusati ya, perenungan ini Buddha, Dhamma Sangha, dewa dan sebagainya, partikula, kejijikan apa ya, ketidakmurnian lah ya terhadap makanan, kemudian 4 unsur ini konsentrasi ujung dari hasilnya akan tercapai konsentrasi, tapi konsentrasi ini nggak bisa disebut sebagai konsentrasi upacara gitu ya, upacara samadhi atau konsentrasi yang step selanjutnya ke apana ya. Nah, jadi beda ya, beda objek hasilnya beda gitu. Konsentrasi penyerapan. Nah, ini ya, ini apana samadhi ya, adalah konsentrasi tak tergoyahkan. Seolah pikiran telah terserap dalam objek meditasi. Ada total 8 atau 9 penyerapan rupa jana yang materi, dan yang kalau 4 suta, 5 itu abhidhamma ya, dan non materi arupa jana dibagi menjadi 4.
gitu. Ya, ini apana samadhi masuk ke jana, konsentrasinya tercerap. Jana itu tercerap sebenarnya ya, terbakar, tercerap lah ya, rupa, eh, materi dan non materi ya. Jadi ada tadi udah upacara samadhi ya menjelang apana samadhi, konsentrasi tercerap gitu ya. Kemudian saat ke saat. Nah, ini kanika samadhi gitu ya. Ketika keyakinan, sadar, usaha, wirya, perhatian murni, sati, konsentrasi, samadhi, dan panya. Nah, kebijaksanaan seorang praktisi meditasi pandangan terang menjadi kuat dan seimbang. Ya, proses meditasi berlanjut dengan kemurnian yang tidak terputus. Ya, pikiran atau hambatan lainnya tidak ikut campur dalam prosesnya. Pada saat seperti itu, setiap pencatatan dilakukan menghasilkan konsentrasi yang kuat dan jelas pada fenomena jasmani atau mental yang menjadi objek meditasi. Ini adalah konsentrasi saat ke saat dibangkitkan oleh pengamatan dari waktu ke waktu. Maksudnya apa? Objeknya itu dia tidak satu gitu. Ya, jadi kanika kan moment by moment ya kan? Setiap saat ke saat. Objeknya itu enggak satu ya. Tapi yang satu itu ya perhatiannya terus menerus gitu ya kan. Objeknya pindah-pindah, perhatiannya terus menerus, fokusnya terus menerus itu keyakinan, usaha, perhatian, konsentrasi dan kebijaksanaannya. Lima hal ini, kadang disebut lima bala ya, lima kekuatan ini ada dalam setiap momen dari objek yang diperhatikan. Nah, dari sisi subjektif si meditator itu ya lima hal ini ada terus gitu ya setiap saat ada akibatnya apa muncul satu konsentrasi yang disebut dengan kanika sama di konsentrasi saat per saat dengan objek yang berbeda-beda gitu ya kan nah akibatnya apa ya sama ya akibatnya rintangan-rintangan seperti panca niwarana ini juga nggak muncul gitu ya tertekan gitu ya ini tertekan ya. Kenapa? Karena ada lima kekuatan ini. Gitu. Sama ya di upacara samadhi juga ini muncul gitu ya. Jadi seperti itu tapi nggak sama gitu. Karena saat yang satu dia yang tadi ya upacara samadhi atau apa itu objeknya satu, objeknya satu. Ini objeknya beda-beda. Tapi yang satu itu adalah satinya, samadhinya, sadanya, wiryanya, dan panyanya gitu. Nah ini tetap ada dari setiap objek yang muncul, nanti objeknya beralih lagi, kekuatan dari perhatian, konsentrasinya itu tetap sama, ya kan? Tapi objeknya boleh pindah-pindah. Nah ini namanya saat ke saat, ya. Jadi jelas lah ya, seperti tadi lah ya, ini seperti inilah. Tadi ada eh, kalau ini misalnya dia dia kasina kalau apa sama di apa upacara sama dia kan objeknya satu itu nggak boleh pindah gitu ya kan. Napas ya dia napas terus gitu kan. Kalau meta ya dia meta terus nanti lanjut baru karuna mudita nah ini gitu ya. Tapi kalau kayak inilah mana tadi ya. Nah ini Anusati misalnya perundungan terhadap Buddha lah ambil contoh. Itipiso Bagawa ya kan Arahang. Nah ini beliau ini arahat lanjut lagi sama sambudo kualitas sama sambudo itu apa arahan itu apa wija carana sampano ya kan sempurna pengetahuan dan perilaku itu seperti apa gitu nah, ini yang difokuskan terus gitu pindah-pindah tapi kekuatan konsentrasinya kekuatan perhatiannya ini terus-menerus dipertahankan nah, itu yang jadi kanika sama dia ini nggak bisa jadi apa samadhi nggak bisa karena objeknya pindah-pindah terus gitu atau empat unsur lah ya nanti memperhatikan misalnya wayo gerak gitu ya kan gerak wayo unsur angin ya kan nanti pindah lagi dari wayo ini ada satu fenomena yang apa ya sepertinya kokoh padat gitu ya keras gitu nah, ini kan unsur patawi gitu gitu ya. Nanti dari situ kok dari satu objek yang sama kok ada fenomena temperaturnya panas gitu, panas dan dinginnya. Oh itu tejo, ya kan? Nah ini kok bisa menyatu ini? Oh ada unsur airnya sebagai penyatu gitu, penggerak penyatu gitu.
Nah, ini pindah-pindah terus objeknya. Ya, walaupun dia memperhatikan jasmani dari empat unsur, tapi nggak satu aja gitu. Nah, ini ya. Tapi yang satu itu yang menetap itu ya fokus dan perhatiannya, kekuatannya itu. Nah, ini jadi kanika samadi kalau dia 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 ngambilnya objeknya begini gitu. Hasilnya juga nanti berbeda walaupun khasiatnya sama katakan. Apa yang sama ya? Rintangan-rintangan batinnya itu terhalangi, terblokir gitu. Ya. Jadi kalau begitu ya, seseorang yang mempraktikkan meditasi pandangan terang murni, ini kelengkap. Nah, ini kalau dia melaksanakan meditasi pandangan terang murni tanpa terlebih dahulu meletakkan landasan konsentrasi akses atau konsentrasi penyerapan disebut orang yang mengambil kendaraan murni pandangan terang menuju pencerahan, ya, sudah vipassana yanika. Nah, siapapun yang menggunakan kendaraan pandangan terang menggunakan konsentrasi saat ke saat. Nah, untuk mewujudkan kemudian pikiran yang diperlukan dan latihan pandangan terangnya kemudian didasarkan pada kemudian pikiran tersebut. Jadi, cita wisudi dari orang yang menggunakan konsentrasi kanika samadhi, konsentrasi saat ke saat, meditatornya ini disebut menggunakan cara sudah vipassana yanika gitu ya. Nah, ini harusnya ada kayaknya ada yang ke lengkap ini ya. Itu ya. Ada yang kelengkap sorry ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kalau dia pakainya apa konsentrasinya kanika samadhi ya ini orangnya disebut metodenya dia menggunakan sudah vipassana yanika ya atau meditasi pandangan terang. Dan kalau dia apa menggunakan upacara samadhi atau apana samadhi, nah itu sebutnya samatha yanika. Samatha yanika ada yang kelengkap ini. Ya harusnya ada itu. Ya, nah itu. Jadi sekarang kita udah lebih jelas ya kan. Basic pertama ya sebelumnya tadi moralitas itu kan syarat-syaratnya. Yang kedua jenis konsentrasinya gitu. Apakah upacara samadhi atau sampai malah ke konsentrasinya benar-benar tercerak ke objek seolah-olah menyatu dengan objek ya harusnya ini ada ya benar nggak sorry sorry bentar. Ya ini kelengkap bentar lah minggu depan baru ditampilin lagi. Nah, itu ya. Jadi dia pakainya upacara samadhi, konsentrasi upacara menjelang atau apana samadhi, ya itu sebenarnya dia samataya nikah karena dia basicnya dari konsentrasi itu. Tapi kalau dia menggunakan konsentrasinya kanika samadhi, ya dia menggunakan kendaraan sudah vipassana atau sukha vipassaka orang yang disebut sukha vipassako orangnya. Gitu. Ya, sudah vipassana vipassana murni. Karena bedanya apa ya? Beda di konsentrasi, beda di objek juga. Satu pakai objeknya satu, terus satu objeknya ganti-ganti. Gitu. Ya. Nah ini ya, ini jadi satu basic juga gitu. Nanti maksudnya nanti kita misalnya ketemu teknik-teknik meditasi yang beragam. Oh, benang merahnya dia pakai konsentrasinya konsentrasi apa, ya kan? Ini meditasi yang benar nggak? Benarnya ukuran dari mana? Apakah diajarkan silanya harus bagus dulu? Nah, gitu. Kalau basicnya dari situ, oh ya ini oke ini, gitu. Ya kan? Ya. Oke, ini jam 8 ya. Sorry. Ah, sampai jam berapa ya, Pak Ko Randy ya? Apa? Sampai setengah sembilan ngomong. 9:30, oke ya. Oke ya. Semoga masih tetap apa ya konsen ya, bisa ya. Nah, kemudian tadi ya. Nah, ini ada lagi penjelasan ya. Ini sekilas lah ya tahapan-tahapannya itu. Kemudian moralitas ini dari komentar semua ya. Sila Wisudi adalah 4 moralitas yang murni. Tadi udah ya, satu parisuddha sila yang mampu untuk mencapai kemurnian. Itu. Ya, sila Wisuditi, Wisuding, Papetung, Samatang, satu parisudi sila. Ya, satu parisudi sila
yaitu empat moralitas murni. Nah, ini sila wisudi ini ya dari aspek empat moralitas ini satu ya. Yang tadi apa penghidupan benar, ya kan, indria terkendali, ya kan, kemudian mematuhi aturan-aturan, ya. Kemudian pikiran cita wisudi adalah delapan, nah ini step selanjutnya dari sini baru lanjut ke sini gitu ya. Delapan kemahiran pencapaian meditatif yang merupakan sebab terdekat untuk vipassana gitu ya. Nah, ini dengan konsentrasi ini kan lanjut ke vipassana, yang vipassana yang sebenarnya gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa bedain apa vipassana itu apa ya. Apakah sudah vipassana itu apa, vipassana itu apa ya. Tapi ya mesti next sesi selanjutnya lah ya biar lengkap gitu ya. Lanjut ke step selanjutnya, kemudian pandangan. Nah, kemudian pandangan Ditthi Wisudi adalah penglihatan ya dasana ya terhadap batin dan jasmani yang bergantung pada kondisi gitu ya. Jadi setelah moralitas bagus, pikiran terkonsentrasi nanti akan apa muncul kemurnian, puncaknya berujung pada kemurnian jiti, kemurnian pandangan. Bisa membedakan mana fenomena batin, mana fenomena jasmani. Ini secara sederhana aja ya, sederhana gitu. Ya, nah ini makanya tadi kalau ada pandangan salah yang tadi kan tidak percaya sebab akibat itu sulit, ya sulit sampai ke sini gitu. Makanya itu harus diatasi dulu gitu ya. Kemudian kemudian mengatasi keraguan kangkha witarana adalah pengetahuan tentang sebab akibat saling tergantung ya. Seseorang melihat bahwa fenomena berlangsung melalui ketergantungan sebab akibat dalam masa-masa mengatasi keraguan ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan sabbe sangkara gitu kan. Semua ini apa itu bentukan, semuanya ini punya kondisi gitu loh. Ya. Jadi kondisi ini akan menghasilkan kondisi yang lain, kondisi ini akan menghasilkan kondisi yang lain. Tadi dari moralitas pikiran terkonsentrasi dia apa bisa memisahkan lah ya, bisa melihat jelas ya, melihat jelas ini fenomena batin, fenomena jasmani udah jelas clear berbeda dan semua ini punya sebab akibat gitu loh, ya kan? Batin mengkondisikan jasmani gitu. Jasmani juga ada jadi landasan batin. Nah, ini ada saling ketergantungan dalam masa-masa ya. Masa itu maksudnya tiga masa, lampau, sekarang, dan akan datang. Ini semuanya ada satu hukum, ada satu sebab akibat, ya kan? Gitu. Jadi pandangan salahnya juga udah itu ya tadi ya, udah dimusnahkan lah katakan ya, sampai di tahap ini. Nah, ini dia akan mengatasi keraguan terhadap dhamma itu, ya, terhadap ajaran Buddha itu, ya, dhamma itu proses ya, prosesnya sebab menghasilkan akibat, akibat muncul menjadi sebab lagi. Nah, ini keraguan akan dhamma itu menjadi hilang dengan kemurnian ini, ya, gitu, ya. Nah, ini konsentrasinya juga udah semakin meningkat lagi nanti di sini, ya. Nanti di tahap lanjut lagi step selanjutnya karena konsentrasinya semakin kuat biasanya akan muncul apa? Nah, ini proses vipassana yang sebenarnya ya akan muncul apa ya namanya? Vipassana upakilesa ya. Jadi apa hambatan kotoran-kotoran batin yang muncul dari vipassana gitu ya. Jadi mungkin dia akan melihat cahaya, mungkin dia akan merasakan jasmaninya seperti terbang gitu ya. Pitinya sangat kuat. Jadi seolah jasmaninya sangat ringan gitu, ya. Nah, ini di sini udah dia tapi dia kalau sampai dia ke step yang maga amaga, jalan dan bukan jalan, nah dia akan bisa membedakan fenomena ini bukan fenomena mencapai kesucian. Ini bukan jalan untuk kesucian, ya. Tapi dia meneruskan pengamatan terhadap batin jasmaninya dia sendiri. Nah, kondisi terkondisi, kondisi terkondisi, gitu, ya. Jadi pengetahuan bahwa hal-hal seperti cahaya atau piti tadi ya, yang saya jasmaninya seperti ringan, ini bukan jalan. Yang fenomena seperti ini bukan jalan kesucian, ya. Tapi tentang pengetahuan tentang muncul dan lenyapnya fenomena mengikuti proses yang benar adalah jalan.
Ya, jadi jasmani dan batin yang berproses ini yang diperhatikan. Jadi bukan efek sampingnya lah. Ya. Wipasana upakilesanya bukan itu yang diperhatikan. Nah ini ya kalau dia sampai ke tahapan seperti ini, memang karena efek dari konsentrasi yang kuat gitu ya. Nah, kan muncul seperti ini, tapi dia bisa membedakan. Nah ini akan mencap apa ujung-ujungnya adalah maga maga nyana dasana pengetahuan jalan dan bukan jalan ya. Jadi kemudian lanjut step berikutnya pengetahuan dan penglihatan tentang jalan atau praktik. Nah, itu ya mengarah vipassana yang mengarah pada kebangkitan dalam seperti yang dikisahkan dalam Rata Winita Sutta. Nah, ini vipassana awal ya. Nah, ini vipassana awal ini simpel-simpel aja dulu lah ya. Praktiknya nih praktiknya vipassana awal lanjut ke yang vipassana yang paling ujung gitu ya yang terakhir pengetahuan dan penglihatan nyana dasana muncul pengetahuan-pengetahuan nanti bedanya ya ini ya di pengetahuan apa nyana-nyana yang muncul ya di nyana-nyana yang muncul tapi kita mungkin nggak bahas lah ya saya sebenarnya nyana ini ya ya ada pendapat juga ya jangan dihafal ya artinya kalau dihafal bagus, tahu bagus, tapi kalau terlalu dihafal nanti jadi waktu benar-benar meditasi ini malah jadi hambatan. Hambatannya apa? Oh, saya mah udah nyana ini, saya mah udah nyana ini. Nah, itu jadi masalah juga sih gitu ya. Tapi ya kita perlu tahu juga, tetap perlu tahu supaya kalau nyasar, nah, kalau apa kira-kiranya, oh ini kok begini ya meditasi ya. Saya ada salah nggak? Nah, kalau kita mengikuti step-step minimal ya dari hal yang mendasar dari sila, dari cita, dari apa diti, dari kangka, witarana, maga-maga dan seterusnya. Minimal kalau patokannya dasar-dasarnya ini melenceng pun, nah kita bisa ya kalau bagus sih ya ketemu guru yang bisa membimbing ya. Tapi kalau enggak ya paling enggak dari dasar-dasar yang ada kita pernah pelajari ya bisalah dikoreksi sedikit sendiri-sendiri gitu ya. Nah ini jadi saya rasa inilah ya yang untuk sesi ini ya, untuk sesi ini yang bisa saya sampaikan. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu rumit ya, mudah-mudahan nggak terlalu rumit, bisa dipahami. Nah, ini waktu dan kesempatannya kembali ke uh, Bro Randy ya, Bro Randy. Oke, Sadu, sadu, Romo. Terima kasih Romo atas materinya hari ini. mungkin ada mau tanya jawab atau apa? Ya, silakan. Ya, Romo. Ada yang nanya, Romo. Oh Kalau iya. biasanya ada orang yang secara fisik itu kurang, Romo, alias cacat itu. Jadi Hmm, kadang maaf tangannya buntung, hmm, matanya nggak hmm, bisa lihat buta. Itu hmm. bisa mencapai kesucian gitu, Romo. Kira. Nah, ini kalau cacatnya itu bawa, tadi kan ada ya cacat yang bawaan lahir, ya, tapi ada juga yang cacat misalnya eh, lahirnya itu kan setelah lahir gitu kan, ya. Nah, makanya tadi ahetuka itu maksudnya dia yang terlahir sebagai binatang, ya kan, di alam-alam rendah itu, ya, gitu ya. Tapi kalau yang nggak bisa, malu asura nggak bisa, itu yang ahetuka, ya, atau cacat dalam pengertian misalnya idiot. Nah, itu yang nggak bisa. Itu yang cacat bawaan lahir. Tapi yang cacatnya misalnya ya mungkin lah ya akibat wipaka ya dari kehidupan lampau, lahirnya sih bagus, sehat ya. Atau mungkin ya lahirnya mata buta ya, itu juga lah. Tapi batinnya kan kita nggak tahu, ya kan? Batinnya kita nggak tahu ya. Bisa aja beliau ini seorang Ihetuka, bisa juga, nggak masalah gitu ya. Nah, ataupun Dwihetuka pun ya masih bisa melaksanakan sila wisudi kan masih bisa, ya kan? Dana sila kan masih bisa, ya gitu. Walaupun ya samadhi juga bisa, tapi nggak mencapai ujung gitu loh. Ini kan kita kan perjalanan cita-citanya tinggi sekali mau sampai puncak kan gitu. Mungkin nggak sampai puncak gitu ya di kehidupan ini, ya. Tapi
Ya, yang mau sampai puncak ini kan harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itu kan juga nggak sekali melangkah langsung tujuh, tujuh step langsung terlampaui. Nggak bisa kan satu step, satu step. Di kehidupan ini sila dimurnikan, kehidupan selanjutnya kita dimurnikan. Mungkin gitu. Bisa sampai puncaknya. Tapi dia tetap bisa meditasi, ya kan? Artinya ya walaupun nggak sampai ke jana-jana ataupun nggak sampai ke upacara samadhi ya, tapi minimal misalnya dia dwi hetuka ya batinnya masih bisa berkembang gitu. Ya, jadi cacat fisik itu nggak masalah gitu. Jadi masalah kalau dia ya satu pasti kalau melanggar sila ya kan. Yang kedua kalau nggak pede itu nggak pede itu biasanya orang kan ada kegelisahan ya, ada penyesalan. Nah ini yang harus dicegah gitu ya kan. Nah itu. Oke, baik Romo. Terus, Ya makanya yang hal-hal dasar itu yang tadi. oh ya, halo Romo. Oh iya ya, silakan silakan. Makanya kalau ada video kadang-kadang suka ini saya matiin video lah ya. Oh iya, baik Romo. Ya, ya. Suka gangguan. Oke, maaf ya, maaf. Nah, Romo, terus kalau misalnya emang tadi amit-amit nih, kalau nggak sengaja ada orang yang Hmm. menghina para Arya, orang yang suci. Hmm. Hmm. Kalau Hmm. seandainya emang minta maaf, itu karma buah buruknya berkurang atau gimana gitu ya Romo ya teknisnya ya kira-kira. Eh, karma itu nggak bisa berkurang ya, sebab akibat itu adil gitu ya. Yang dilakukan ya pasti terjadi, tapi bisa di apa ya namanya ya, dihambat lah ya, bisa dihambat. Artinya dihambat, jangan kasih kesempatan dia berbuah gitu. Misalnya ya menghina orang suci kan tadi kan. Nah ini kalau udah tahu ini salah ya cepat-cepat minta maaf gitu. Terus ya banyak-banyak melaksanakan silang gitu, ya kan. Nah itu bahkan ada Paceka Buddha yang sebelumnya itu saya lupa sih ya namanya. Paceka Buddha itu dia dia di kehidupan lampau pernah menghina Paceka Buddha yang lain gitu. Jadi terakhir jadi wanita, jadi sulit kehidupannya. Akhirnya dia bertekad ya untuk apa memperbaiki kehidupannya, melaksanakan sila dan seterusnya ya bisa jadi paceka Buddha juga akhirnya dia gitu ya. Jadi kalau sampai terjadi ya cepat-cepat minta maaf gitu ya. Kalau nggak salah kan ada juga ya, nggak tahu di dari tradisi mungkin mungkin Sri Lanka atau mana ada syair minta maaf gitu. Nah ini intinya gitu. Jadi jangan sampai ada timbul rasa kegelisahan atau penyesalan. Kita tahu itu salah, tidak akan mengulangi lagi, minta maaf dengan cara minta maaf. Minta maaf itu berarti bukan berarti udah selesai karmanya, enggak, tapi untuk mencegah kegelisahan penyesalan gitu. Ya. Ya, penyesalan artinya penyesalan yang negatif yang selalu mengganggu batin kita. Ya, oke, kita tahu ini salah, kita tahu akan ada konsekuensi, ya, minta maaf sejak itu enggak mengulangi lagi. Nah, batinnya jadi tenang, batinnya tenang, dia bisa lanjut ke cita wisudi, bisa lanjut ke pemurnian pikiran, gitu. Ya. Nah, Romo, ada pertanyaan yang bagus Romo. Nah, Sesuai pengalaman Romo bermeditasi gitu-gitu, nah, gimana cara kita untuk mengetahui objek yang pas buat kita, Romo? Itu kayaknya pertanyaan itu ya kali itu. saya Nah, itu ini yang saya juga ingin sampaikan. Cara mengetahuinya simple banget sebenarnya kalau kita tarik benang merah dari itu ya, dari eh, pembahasan kita. Yang pertama kan sila ya, itu ya. Apakah dengan teknik meditasi ini, apakah dengan objek meditasi ini pertama-tama sila saya jadi bagus nggak gitu. Gitu ya. Kalau ya tentu saja dari ya saya nggak usah cerita objeknya Pak napas lah atau kembang kempis perut lah atau kasina lah atau asuba nggak usah cerita lah. Anda coba. Kalau dengan cara meditasi ini dengan objek ini konsentrasi saya kok jadi bagus ya. Ini cocok gitu. Ya. Konsentrasi saya kok nggak goyah ya. Nah, gitu ya. Dengan teknik ini kok konsentrasi saya bagus. Ini yang cocok bagi Anda berarti. Ya kan? Memang kalau bagusnya ada guru pembimbing. Tapi guru pembimbing
ya maaf ya, sekarang yang benar-benar mahir saya rasa juga agak sulit gitu ya, agak sulit yang benar-benar mahir yang bisa membimbing kita benar-benar ya, yang benar-benar mahir gitu ya. Umumnya bagus mahir, tapi yang benar-benar bisa cocok untuk membimbing kita lah, gitu ya. Nah itu kita ya mungkin kita nggak berjodoh juga gitu, ya kan? Yang paling cocok apa? Yang pertama, apakah dengan teknik ini sila saya jadi bagus? Yang kedua, konsentrasi saya meningkat nggak dengan ini? Nanti kita lanjutin lagi bukti wisudinya. Apakah dengan teknik ini saya bisa melihat fenomena apa sebab akibat gitu, fenomena jasmani dan batinnya benar clear, benar jelas ini dua fenomena yang berbeda. Nanti lanjut lagi dua fenomena yang berbeda ini ada sebab akibat gitu, kondisi terkondisi gitu. Wah, kalau ini sesuai, ini tekniknya cocok ini gitu ya kan. Ini objeknya cocok ini gitu. Ya, nah, ini simple kan gitu kan. Dari hal-hal yang mendasar seperti ini kita bisa tahu gitu ya. Nah, yang gampang ya udahlah. Konsentrasi lah. Apakah dengan objek ini konsentrasi saya meningkat? Tapi ya jangan bilang saya baru seminggu belajar Anapana, napas keluar masuk, kok saya napas nggak bisa konsen ya? Ya jangan begitulah, ya kan? Setelah mungkin ya kita kan punya punya apalah ya, punya latihan sendiri, punya penilaian sendiri lah ya. Dengan cara ini, dengan objek ini kok setelah berapa lama saya nggak meningkat gitu konsentrasinya, nggak ada kemajuan lah gitu ya, nggak bisa fokus lah, atau nggak ada pengembangan dalam batin lah gitu. Nah berarti coba yang lain. Oh ini kok cocok ini meningkat konsentrasinya, ya kan? Apakah kok bisa menyatu dengan objek atau misalnya Kanika Samadi ya tadi kan ya ada juga ya objeknya berubah-ubah tapi kok kekuatan dari ya minimal konsentrasi saya kok bisa terus gitu loh ya nggak melenceng ke yang lain-lain nggak muncul rintangan-rintangan yang lain. Kamat apa nafsu lah muncul kebencian lah muncul kemalasan ngantuk lah. Nah, itu kok nggak muncul ya kok pakai objek yang itu muncul ya oh berarti ini yang cocok gitu ya. Nah ini satu jalan ya kan kalau udah tahu dasarnya ya bisa ya jalan paling gampang kalau ketemu guru pembimbing yang baik gitu ya guru pembimbing yang mahir tapi kan kita juga belum tentu berjodoh ya kan bukan salah gurunya salah kitanya gitu ya belum ada karma baiknya belum cukup ya di masa lampau ketemu guru yang benar-benar mahir ya. Jadi jawabannya gimana jawabannya ya itu ya dengan mengetahui dasar-dasar itu apakah konsentrasinya meningkat bisa fokus nggak itu aja sih ya. Nah, nah Romo, Nah, kadang ada pandangan yang bilang kalau pakai jana itu bisa hmm, hanyut Romo. Jadi hmm, kalau bagi yang belum terlatih, pakai jana buat ke Vipassana kan belum terlatih, jadi nggak batinnya belum siap, hmm, jadi hanyut Romo, hanyut dalam pencapaian eh, pencapaian kayak istilahnya ada sensasi yang itu jadi hanyut dan hmm, nggak bisa mengembangkan Yoniso Manasikara Romo. Itu gimana? Itu hmm, kira-kira sedangkan kalau nggak pakai jana, kadang hmm, agak berat Romo kalau melakukan Vipassana kering. Jadi serba salah gitu hmm. loh kesannya. Itu gimana Romo ya kira-kira ya? Nah itu makanya kalau ini juga yang sebenarnya ini untuk sesi depan minggu depan ya tapi nggak apa-apa konsentrasi jana itu nah ini hanyut dalam pengertian apa ya kalau hanyut dalam pengertian nanti dari dia pikir dia udah tercerap tapi ternyata dia sama sekali tidak mengetahui apa yang dia cerap itu bukan hanyut itu Wah, ya itu sebenarnya malah jauh dari jana ada yang seperti itu ya kan dia pikir dia sudah tercerap ya dia pikir dia sudah menyatu dengan objek. Ya, ciri-cirinya apa ya awal-awal tandanya ya ada nimitannya gitu dia bisa manipulasi nimitannya nggak dia bisa melihat dengan jelas nggak nimitannya itu ya nah itu kalau gejala seperti ini ada ya dia benar-benar bisa masuk jana gitu ya tapi kalau dia seolah-olah tidak merasakan apa-apa lagi ya itu mah bukan jana itu mah, itu ya jana itu ya kalau faktor batinnya kuat sekali dia tahu tapi dia tercerap dia nggak ada fokus objek yang lain tidak bisa masuk lagi gitu. Nah itu satu ya kan atau dalam pengertian hanyut dia nyaman sekali
nyaman sekali dengan jananya itu ada kemungkinan seperti itu ya. Artinya ya di sutra mungkin nggak diceritakan ya karena Sang Buddha langsung mengajarkan dari jana itu langsung bisa diwipasanakan gitu ya. Nah, di sutra itu nggak cerita tapi aktualnya yang terjadi ya bisa bisa ya orang yang nyaman sekali dengan jana dia tidak mau beralih dari jana itu. Ya itu ada kemungkinan seperti itu. Tapi, nah ini tapi kalau kita udah tahu basicnya kan tadi ada 7 step. Apakah tujuan akhir dari, nah sama juga pertanyaan Bante Sariputta kepada Bante Puna. Apakah tujuan dari kehidupan suci ini untuk cita wisudi atau untuk konsentrasi, untuk memurnikan konsentrasi alias jana misalnya? Tidak, jawab Bante Puna. Itu belum, itu baru ya awal-awal gitu ya 2 dari 7 gitu loh itu belum ya jangan berhenti di situ. Nah kalau udah tahu dasarnya seperti itu pasti dia tidak akan terlena atau hanyut gitu. Ini baru step 2 daripada step-step selanjutnya ada yang lebih bagus lagi ya ada yang lebih nyaman lah katakan gitu ya daripada jana itu ada yang lebih membahagiakan daripada jana itu. Nah ini perlunya belajar ya itu juga ya walaupun basic-basicnya atau kerangkanya aja gitu. Jadi tidak hanyut atau tidak terlena lah gitu ya. Ah, Oke. Nah, Romo, emang kalau umumnya itu apa sih ciri-ciri orang mencapai jana sih, Romo? Indikatornya? Indikatornya ya yang pasti yang tadi kan kalau dia konsentrasinya bagus dia bisa tahu 5 rintangan itu benar-benar nggak ada di situ ya. Kemudian dia tercerap dengan objeknya ini yang bisa tahu siapa ya dia sendiri ya kan atau orang yang punya kemampuan untuk apa ya membaca pikiran orang lain lah gitu. Tapi itu kan di zaman Sang Buddha ya atau Sang Buddha sendiri ya bisa gitu ya. Tapi zaman sekarang ya sulit sih ya, ya sulit. Tapi ada satu petunjuk yang pasti kalau mau jana orangnya pasti silanya kan bagus kan. Kalau ini pengamatan dari luar lah ya, orang yang sok-sok mau tahu lah gitu ya, mau apa pengen tahu lah, sok pengen tahu gitu ya. Kalau orang itu silanya bagus, ya kan, kemudian fokusnya bagus, ya, artinya dalam gerak geri, ya kan, kayak Bante Sariputta pertama kali ketemu Bante Asaji, ini ini waktu itu belum Bante ya, Upatissa masih ya, melihat ini Bante Asaji kok gerak geriknya beda ini, ya, gerak geriknya penuh fokus, penuh perhatian, ya kan, dalam apa pindapata, makan, meditasi kok beda itu ya kan gerak geriknya apa ya agung, tenang, penuh konsentrasi. Gimana arahat ini katanya gitu ya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi orang yang jana itu kan dia pasti konsentrasinya bagus ya, gerak geriknya nggak serampangan, bicaranya juga nggak serampangan walaupun dia udah keluar dari jana ya gitu ya. Nah, kalau orangnya masih ngalor ngidul apa ketawa ketiwi suka ini itu ya dia bilang misalnya misalnya dia bilang oh saya mah udah jana gitu ya ya boleh diragukan lah atau suka melanggar sila gitu ya saya udah jana wah ini bisa diragukan gitu ya ya ini bukan apa menghina atau mendiskreditkan tapi ya berdasarkan rangkaian kereta tadi itu kan nah itu eh, ya kira-kira seperti itu ya silanya bagus konsentrasinya bagus minimal seperti itu yang bisa kita amati gitu ya. Nah, oke. Nah, baik Romo. Nah, Ada pertanyaan terakhir nih Romo. Tadi Romo oke. sempat singgung tadi. Nah, Sebenarnya kalau ini seandainya emang kalau suatu saat kita mencapai pemahaman yang lebih tinggi, kita bisa membedakan antara rupa dan mm-mm. jasmani. Iya, Tahu-taunya kita malah kayak jadi istilahnya hidupnya hidup yang sangat lurus. Jadi berumah tangga tapi kayak Pawajita Bante. Kayak itu kayak Pawajita gitu loh. Sedangkan kita oh, mesti berumah tangga itu kan jadi kayak istilahnya meditasi yang lebih tinggi tapi dengan jadi hidupnya jadi nggak seimbang gitu Romo. Itu gimana ya Romo kira-kira ya? justru kebalikannya. Jangan lupa ini sebutannya adalah nyana loh, pengetahuan yang tinggi loh, gitu ya. Justru setelah memahami hal-hal seperti ini, menembus ya dengan mengerti dengan jelas menembus hal-hal seperti ini,
nyana loh. Nyana itu pengetahuan atau bisa juga kebijaksanaan loh. Kebijaksanaan malah meningkat gitu loh. Ya kan? Kebijaksanaan meningkat dalam kehidupan sehari-hari itu nggak bakal seperti orang yang beda sendiri, nggak bakal. Justru kebijaksanaannya meningkat, ya apa ya istilahnya ya, dulu ada dia seperti berdiri di atas gelombang gitu, gelombangnya turun naik tapi dia di atas gitu ya. Oh ini mah cuma fenomena-fenomena seperti ini, jadi wisdomnya naik, menghadapi masalah dia seimbang, ya kan, menghadapi kenyamanan juga seimbang. Nah ini karena semua udah dilihat sebagai fenomena-fenomena gitu, gelombang yang naik turun, tapi dia di atasnya, dia pengamat gitu. Ya, jadi bukan malah jadi orang yang beda sendiri. Wah ini mah apa nanti juga padam ngapain lah ini nggak seperti itu ya, kalau itu berarti udah nyasar, kalau itu udah nyasar ya. Tapi ini namanya nyana, pengetahuan atau kebijaksanaan, pemahaman atau kebijaksanaan. Seolah-olah dia jadi pengamat, dia memiliki apa helikopter view ya istilahnya. Jadi mengamati dunia ini apa namanya di atas ya, di atas. Jadi prosesnya dia mengerti akan terjadi seperti ini sebabnya dari ini akan terjadi lagi gitu. Jadi seimbang malah ya. Jadi enggak beda sendiri justru beda ya, beda. Nggak bakal nyasar. Kalau sampai jadi seperti putus asa dengan dunia, ya itu nyasar malah gitu ya. Bukan nyana jadinya, jadi diksi malah gitu ya. Nah, jadi malah pandangan salah gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Baik Romo, terima kasih Romo atas jawabannya. Nah, Romo, untuk mengakhiri sesi diskusi ini, Romo mungkin ada sebuah closing statement Romo untuk para pendengar di YouTube dan juga di Zoom ini Romo. oh iya, iya. Ya, ini ya tadi ya seperti yang saya sampaikan sebenarnya ini adalah apa ya? Berangkat dari kebingungan saya gitu ya kan, ketemu dengan banyak sekali teknik-teknik meditasi ya, bukan ketemu langsung atau gimana, tapi baca ya, tanya-tanya, belajar dan sebagainya. Nah, ini ya yang apa kesimpulan ya, garis benang merah yang inti-inti yang bisa saya kumpulkan, dan coba kita berbagi lah ya. Nah, ini jika ada yang salah mungkin ya, atau ada yang nggak cocok ya, mungkin teman-teman melalui media apa ya, YouTube atau Zoom ini ya boleh ya ditanya atau dikoreksi. Saya lebih senang kalau dikoreksi gitu malah, ya kan. Nah, tapi sepertinya step-step ini sangat mendasar ya, perlu kita pahami, perlu kita ketahui. Minimum bagi saya ini untuk kemajuan saya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Ya, gitu aja sih. Sadu, sadu. Terima kasih Romo Ya, atas makasih. materinya. Romo Ya. berkenan Romo untuk membacakan pelimpahan jasa atas kebajikan yang telah kita sampaikan dan laksanakan pada malam hari ini Romo. Oh ya, baik. Ya, oke. Setelah melakukan kebajikan ya dengan diskusi dhamma, ya kita ingat pesan Sang Buddha untuk selalu ingat pada jasa orang tua, leluhur mungkin ya yang sudah mendahului, juga semua makhluk semoga bisa ikut berbahagia dengan kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan ya, atau dari diskusi dhamma ini juga satu kebajikan ya. Kita patidana punya sidani kata sa yananyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pita dayo Dittame capia dittawa anye majjata verino satta tithanti lokasmin te bumma catuyo nika pance kacatuo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang nappajananti dewa te sang niwedayung maya dinana bunyanang anumodana etuna sabbe satta sada hontu awera sukha jiwino hema padanca papontu esa sasi jatang subha sadu sadu sadu.
Baik, terima kasih Romo atas pelimpahan Ya, jasanya. terima kasih. Ya, Ya, teman-teman sekalian, demikian adalah akhir dari acara pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Romo Sutrisno yang telah membuarkan materi yang penuh pencerahan bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan pengetahuan yang mendalam guna mencapai akhir dari pembebasan dari samsara ini. Sadu, sadu, sadu. Saya Randy Leo, mewakili Dhamma Tanah Jember, undur diri. Terima kasih. Buddha Nubawena Soki Hotu. Terima kasih, Romo. ya, makasih Randy. Langsung lead ya. Ya, silakan, Romo. Oke, ya, makasih. Terima kasih.